Haji Zainuddin MZ kan. Dai sejuta umat. Bu. Oi. Oi. Ya, ada gitu kan. Ada gitu. Oi, Bu. Oi. Berkarakter ada kayak Agim yang semi outdoor kan. Kalau Romo Moko Bisa ya. Harriet Moko penuh dengan canda dia. Iya betul. Itu agak beda ya. Iya, karena Penuh dia- dengan canda, saking banyaknya candanya lupa kita teorinya kan. Kalau nggak kenal Ustadz Abdul Somad berarti nggak punya paket data katanya. Ada jokes kayak gitu. Which is true. Cuma kalau Anda di surga mau rokok, kalau mau nyulut harus ke neraka dulu. Apinya di neraka. Iya. Boleh itu. Boleh. Beliaunya boleh. Oke lah ya. Oke, kembali lagi jamaah lesehan. Lemes banget sih, Bos. Kan memang harus gitu. Baru kita mau nadanya harus rendah. Kembali lagi di jamaah lesehan yang berbahagia. Wow. Kita sambut Al Ustadz. Kalau Kiai Quraisy siap gimana? Di dalam Al-Quran dikatakan boleh jadi. Tapi di dalam ayat Al-Quran itu betul tidak? Beda lagi Ajim itu, Bos. Iya. Tapi fenomena tadi Kalau kita saya sih dari zaman SMA dulu ya, Bos ya. Kelas-kelas akhir-akhir SMA. Itu setiap bulan puasa jam 3 pagi itu pasti nonton tafsir Al-Misbah itu. Luar biasa ya. Metro TV kan. Metro TV. dengan moderatornya Ibram Dunar. iya, abang kita nih almarhum. Abang kita. Iya, Bang kita dari dulu dia. Iya kan? Nah, itu Luar biasa, jadi Pak. tontonan dan di kampung saya, Gus. Kayaknya di pergaulan di circle saya cuma saya yang nonton. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya ya. kurang cocok Pak Quraisy ini sama orang Sumatera, sama Islam Sumatera Barat ini kurang cocok. Lo ini cocok ya? Berarti udah tanda-tanda Sama besar di masyarakat. Jawa aja udah ini. Dan itu ekspresi lah dari salah satu model dakwah gitu kan. Di tengah model dakwah waktu itu yang tipikal yang panggung kan, kayak Haji Zainuddin MZ, terus Agim yang mainnya itu apa namanya partai massa ini bro. Betul ya kan? dan ini ya lempar jok ketawa Iya, massa, Jawa massa, gitu kan. massa. Ada partai kader, ada partai Partai massa. massa. Partai massa Iya, itu. Sementara di sisi kebudayaan ada model kayak Cak Nun gitu ya, Iya, kayak Cak Nun. kanjengnya, mayahannya kan. Iya betul, Cak Nun itu. Iya. Itu juga fenomena Nah, sendiri. terus Betul. ada Pak Quraisy yang muncul dengan, kalau saya perhatikan, saya ingat saya ya, nggak pernah di nama Pak Quraisy itu ada Kiai Hajinya, nggak pernah. Nggak ada. Profesor. Selalu profesor doktor. Gitu. Nah, Gus Ulil melihat gimana beliau ini dalam peta dinamika perdakwahan ketika itu, Bos. Kita kan bicara dakwah ini. Ya, Dan jangan lupa beliau ini di masa-masa terakhir Pak Harto, beliau ini Menteri Agamanya. oh betul, iya. Beliau Menteri Sebelum Agama, akhirnya jadi duta besar kita di Kairo. Menteri Agama Yang beberapa kali terakhir era Orde Baru. Oh, jadi Pak Najwa itu anak menteri ya berarti ya? Anak menteri dan anak duta besar, Bos. Iya benar. Jadi yang Dubes Mesir ya? Pak Quraisy itu lebih layak kita panggil yang mulia duta besar Quraisy Shihab. Iya. Betul, duta besar itu. Dubes Mesir. Mesir, dan pada saat beliau menjadi duta besar, beliau ini memanfaatkan waktunya di sana untuk mengarang tafsir. Oh, tafsir Benar ya? Al-Misbah itu Tafsir dari situ. Al-Misbah dikarang di Mesir. Jadi ada tafsir di Indonesia yang ditulis di penjara, Oleh? yaitu Al-Azhar. Al-Azharnya Buya Hamka. Ada tafsir yang ditulis di dalam di asing, di negeri asing, yaitu Al-Misbahnya Profesor Quraisy. Berarti abis ini duta besar Najib. Najib harus menulis tafsir. Perlu baru kalau gitu. Iya. Kan ada 5 buku beliau ya. Yang terakhir buku ke-6 tafsir lah. Tafsir ya. Jadi kita bicara mengenai kawan kita, Dr. Muhammad Najib adalah duta Dubes besar Madrid. Di Madrid. Indonesia di Madrid, di Spanyol. Ya. Iya. Kalian berdua baru Umroh. berziarah. Ya. Visa kita itu bukan sengan, Gus. Apa ya? Visa ziarah. Ke Eropa kemarin. Iya. Ya, nah, Tapi itu balik lagi Kembali Pak. ke Profesor Quraisy. Ini kan ya. salah satu ekspresi cara Berdakwah, ya. berdialektika di ruang publik ini. Iya. ya. Nah, ada yang kayak Masa, quote iya, unquote. kayak Haji Zainuddin MZ Iya. kan. Dai sejuta umat. Bu. Oi. Oi. Ya, ada gitu kan. Ada gitu. Oi, Bu. Ada Oi. berkarakter ada kayak Agim yang
semi outdoor kan. Semi outdoor. Tetap santun tapi masa. Masa tapi indoor bos, kebanyakan hakim indoor loh. Lu lihat Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi rame. Iya. Kalau kayak gitu Kayak kan, SBY kampanye 2009 ya. Iya. Indoor ini kayak Demokrat, Demokrat Kayak ya. Town House. Di mana Gus Ulil waktu itu ada di Iya, bantu di Town situ. Hall. Town Hall. Iya. Town House tuh di Rumah developer. Agung Sudayu nih Gus. Podomoro itu Town House. Iya, kan. Pik 2, Pik 2. Town Hall ya. Iya kan, Big 2. Nah tapi itu ada berbagai macam Style ya. ekspresi dalam dakwah. Saya kira istilah tadi itu bagus. Istilah dulu pada tahun 30-an ada partai kader, ada partai massa. Iya. Dulu kan Bung Hatta itu kan ketika beliau mendirikan PNI. Bung Hatta, Bung Karno. Bung Karno ya. Bung Karno, Bung Hatta Bung PNI Hatta mendirikan Pendidikan. PNI Pendidikan. Oh, PNI Pendidikan ya. Ya. Bung Hatta kan mendirikan PNI Pendidikan. Itu kan visinya adalah mendirikan partai Kader. kader. Sementara PNI-nya Bung Karno Partai massa. partai massa. Jadi ini dua karakter yang memang berbeda. Nah, Pak Quraisy ini memang seorang dai yang lebih tepat disebut seperti partai kader. Memang. Dai kader ya Mas ya. Ya, jadi masanya atau umatnya dan audiensnya itu terbatas. Orang-orang yang memang punya niat untuk mendengarkan dan punya kesiapan intelektual, kesiapan mental untuk mendengarkan ceramahnya Prof. Quraisy. Sementara kalau Hakim kan atau terutama Jalaluddin MZ itu luar biasa. Dulu gimana? Saya masih terlalu kecil untuk Ya, dulu Tempo itu pernah bikin laporan utama itu. Bukan terlalu kecil loh. Lu terlalu sekuler. tapi dulu Ri, setiap pagi Gus, sebelum sekolah, Iya. itu pagi-pagi sarapan pagi di rumah saya itu pasti papa saya nyetel radio, denger ceramahnya Jalaluddin MZ kan? ya. Iya. Jadi memang Jalaluddin MZ itu luar biasa. Jadi itu dai, ya memang dai pada umumnya Tempo yang gimana tadi? Tempo pernah nulis Jalaluddin MZ dengan nada yang sangat memuji-muji sekali. Ketika itu masih ada wartawannya, ada Mas Subah Asa, wartawan senior Tempo yang menggawangi rubrik laporan-laporan keagamaan kan. Iya. Om Boy masih ada. Produk derivatifnya, produk hilirisasinya, Kadernya, ya. Wahyu Muryadi ini kan. Nah, ketika itu Tempo menggambarkan Jalaluddin MZ itu sebagai dai yang punya keterampilan oratorial atau pidato yang memang luar biasa karena Memikat sekali. Memikat karena dia itu sebetulnya meniru pidato Bung Karno. Kayaknya kalau Anda ikuti itu seperti Bung Karno, bahasanya tertib, kalimatnya lengkap, bagus ya. Buat saya Jalaluddin MZ itu adalah dai yang ya tentu saja dia punya talent alamiah, tetapi dia kayaknya belajar retorika dan sepertinya memang dia itu mengikuti pidato-pidatonya Bung Karno dengan intens itu. Karena kalau Anda lihat suara dia, temponya, kemudian cara dia mengubah kalimat-kalimatnya itu. Betul. Dan satu lagi yang agak mirip Bung Karno, cara dia berkomunikasi, engagementnya, kalau sekarang bahasa digitalnya engagementnya. Iya. Bu, ada gitu-gitu ya kan. Bung Karno kan juga ada gitu-gitunya kan. Ya, mungkin jadi ya. dia meniru Bung Karno dalam hal Oratorial ya. Ya, Retorika. Skill retorikanya itu. Saya yang suka pada Jalaluddin MZ adalah dia ini ketika membuat kalimatnya itu kalimat lengkap dan bagus. Karena biasanya begini, ini kelemahan orang-orang yang pidato. Bahasa lisan itu ketika dipidatokan itu biasanya bahasa yang ya sifat kelisanannya itu kan terlalu menonjol ya. Jadi misalnya kalimat tidak lengkap, tetapi ketika Anda memidatokan kalimat tidak lengkap itu audien paham. Iya. Begitu kalimat ini ditranskrip, kemudian nggak ada konteks pidatonya, Anda nggak paham pasti. Iya. Nah, Jalaluddin MZ tidak begitu. Jalaluddin MZ ketika pidato itu seperti Bung Karno, kalimatnya bagus. Anda kalau mendengarkan pidato Bung Karno, Anda transkrip, itu kalimatnya lengkap. Dan dibacanya enak. Menjadi buku, seperti pidato-pidato dia, yang dijadikan buku kan, DPR di bawah Bendera Revolusi yang jilid kedua kalau tidak salah, itu banyak sekali di situ
tulisan-tulisan Bung Karno yang sebetulnya asal-usulnya adalah Pidato. Nah, jadi perbedaan antara Prof. Quraisy dengan Zainuddin MZ dan yang lain-lain adalah Prof. Quraisy ini memang mengandalkan audiens yang terdidik ya. Bahasanya juga lebih rumit. Prof. Quraisy ini ya. lebih kompleks bahasanya kan. Ya. Pembahasannya juga lebih tinggi. Jadi memang tidak semua orang bisa menikmati ceramahnya Prof. Quraisy. Ya. Tapi dia juga bukan bukan profesor kelas yang kalau ngomong tidak bisa relate dengan orang. Iya. Dan Menara Gading juga nggak Bukan bunga Menara gitu. Gading. Iya. Nah, bayangkan dia ceramah di Metro TV bertahun-tahun setiap puasa itu kan artinya memang dia punya Pasar. pasar kan. Artinya adalah pasar yang bisa menerima ceramah-ceramahnya Prof. Quraisy. Artinya industri televisi yang sangat care sama share dan rating misalnya ya, itu tetap menggunakan jasa beliau kan? Jasa beliau, artinya beliau kan punya pasar itu. Nah, cuma memang ya Prof. Quraisy ini kan ceramah-ceramahnya itu memang ya tidak banyak guyon kan. Iya. Meskipun ada juga hint sedikit-sedikit tipis-tipis lah. Tipis-tipis ada. Jadi memang ini membutuhkan keseriusan dan perhatian yang intensif memang. Karena beliau ini memang ceramahnya ya didasarkan kepada buku-buku, kitab-kitab tafsir kan. Bagi orang yang mencintai konten dan substansi, Ini surga nih. pasti ceramahnya beliau itu sangat Kalau zaman itu udah ada podcast mungkin lebih banyak yang ini ya, relate kali ya. yang relate ya. Munculnya kemudian di zaman podcast sekarang misalnya Pak Farudin Faiz di Jogja yang kurang lebih tone dan stylenya agak mirip kan. Agak mirip ya. Pacingnya Ya, tidak mengandalkan pada guyon tapi pada substansi tapi ringan. betul. Tapi tetap juga isinya padat ya. Kalau anak-anak sekarang menyebutnya daging semua. Iya. Ceramahnya daging semua. Kalau misalnya kita dengarkan misalnya para dokter-dokter filsafat dari STF misalnya, Nggak bisa, itu kan pasti. agak keringit juga nih kepala akademik nih kan. banget, ya, iya, akademik. kalau ke teater Hutan Kayu misalnya dengan Gus Waduh. Ulil sama Profesor filsafat di STF kan kita agak ini pening juga kepala kan. Romo Setyo Wibowo misalnya. Gitu kan. Romo Moko gitu kan kadang-kadang. Tapi kalau Romo Moko Bisa ya. Harriet Moko penuh dengan canda dia. Iya betul. Itu agak beda ya. Iya, karena Penuh dia- dengan canda, saking banyaknya candanya lupa kita teorinya kan. Teorinya udah di sini. Iya. Ini di ujian nggak ada nih Romo. itu menarik Romo Moko itu ya. Iya Romo Moko agak beda ya. Di tangan dia filsafat jadi Renyah. renyah dan penuh dengan guyon ya. Jadi kembali ke tadi itu, menurut saya memang Jangan lu bawa Romo dulu, bos. Kita Pak Quraisy sama Lagi dari sejuta umat ya. kayak Zainuddin MZ dulu kan. Lagi ngomongin STF tadi. Iya, jangan nanti bawa tiba-tiba bawa Romo Romo, semua, Romo Mangun iya. kan nanti masuk Iya, pula kan. Martin Lukito silakan. Romo Muji nanti masukin Iya juga betul. sini kan. Romo Muji mengerenyit juga kan. Iya, pusing kan. Tiba-tiba masuk Ikhlas Kleiden pula nanti kan. wah berat itu. Iya kan. Daniel Dakidae kan. Jadi kembali ke Dua ini. Quraisy Shihab itu. Prof. Quraisy Shihab itu bagi saya luar biasa. Kalau Anda mengerti betapa beratnya ya menyampaikan bahan-bahan ilmiah akademis kepada publik, Anda pasti mengapresiasi Prof. Quraisy Shihab ini. Karena kalau Anda telaah, Anda dengarkan ceramah-ceramah dan pidato-pidato dia atau ceramah dia lah, podcast dia, itu kan isinya memang sangat kental dengan buku. Ya. Perdebatan school of thoughts. Iya, ya kan? bukunya tuh kental sekali, tapi toh dia bisa menyampaikannya dengan ringan, menarik. Ya tentu tidak bisa menarik audiens sebesar Ustadz Dasat misalnya. Ya, Ustadz Dasat kan ya, betul. Tidak sebesar itu. Ya, tapi dia bisa menyampaikan bahan-bahan dari buku yang rumit ya. Yang kadang-kadang harus masuk menyelami, misalnya menyelami etimologi istilah dalam Quran. Kan? Ayat kata ini dalam Quran digunakan dalam berbagai bentuk. Kurang satu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi.
Jadi saya ambil contoh nih ya. Iya. Ada satu poin yang saya tertegun ketika Prof. Kures menyampaikannya waktu saya pernah mewawancarai beliau. Dia mengatakan, dia mengutip ayat tentang pencurian. Kan dalam Al-Quran dikatakan pencuri harus dipotong tangannya kan. Nah, di dalam Al-Quran ayat tentang pencurian wasariku wasarikotu itu kita harus dalemi istilah pencuri itu. Di dalam bahasa Arab yang dipakai di Quran di sini istilah yang dipakai adalah as-sarik. As-sarik itu bentuk dalam bahasa Arab yang artinya kalau didalami itu bukan sekedar orang yang mencuri, tapi orang yang profesinya mencuri. Itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Jadi pencuri sama kata mencuri dalam kata kerja itu Anda melakukan kegiatan pencurian, tapi ke pencuri disebut pencuri. Itu profesi. Itu udah ada CV dulu kan? Itu sudah berkali-kali melakukan pencurian. Punya record dulu kan? Iya, punya record. Punya kurikulum vitae pencurian ya kan? Naik terus karirnya kan? Karir. Kalau pencuri itu udah karir. Sudah karir. Kalau mencuri bisa itu aja situasional. Baru sekali atau dua kali lah. Iya, kalau mencopet beda lagi kan. Disebut mencopet karena dia sudah berkali-kali mencopet. Iya. Tapi kalau mencopet dengan kata kerja, itu kan baru melakukan mungkin sekali. Belum jadi profesi. Belum profesi. Iya. Kalau pencopetan apa bedanya? Dibuat pemain politik. Nah, itu bagi saya menarik. Prof. Kures itu kadang-kadang jeli sekali dengan istilah-istilah yang dipakai dalam Al-Quran. Dan itu dia terangkan ke publik itu. Iya, dengan bahasa yang ringan Dengan meskipun bahasa yang ringan, dengan sederhana. substansi yang tetap Betul. mental ya. Nah, itu tidak mudah itu. Anda lihat sajalah dosen-dosen UIN itu. Itu kalau disuruh ceramah Pening di kepala, hadapan audiens yang awam, kerepotan itu. Keteteran. Bisa kehilangan perhatian ya. Betul, dan tidak bisa menarik perhatian. Padahal ilmu banyak nih ya. Ilmu banyak, tapi nggak bisa menarik. Ya orang nggak tertarik dengan isi ceramahnya. Harusnya kan kayak dulu, kalau sekarang ada media podcast dan Spotify ya, misalnya podcast di audio gitu ya, yang bisa menjadi medium yang agak pas. Dulu kan sebenarnya ada radio kan, Gus Solil kan. Yang harusnya ketika menjadi Prof. Kures muncul, itu dia muncul di era TV. Di era TV ketika sedang naik daun, sedang puncak-puncaknya lah. Itu kan tahun berapa? Tahun 90-an kan? Ya. Itu TV lagi puncak-puncaknya itu. TV Belum ada swasta juga pesaingnya, udah kan? berini ya. Iya, TV swasta ketika itu. Nah, TV swasta berhasil menjadi tempat orang-orang untuk belajar agama dengan cara yang ringan. Dulu ada di era radio itu mengenal seorang dai namanya Qasim Nur Sehat. Hutan kayu. Bukan hutan kayu. Kayu manis. Kayu manis. Iya. Radio kayu manis. Ya, meskipun deket hutan kayu juga kan. Karena dulu saya pernah kos di dekat radio kayu manis. RKM, radio kayu manis. Sweetwood ini kan. Iya, lembut suaranya, Masih ingat dia. bisikannya gitu kan guys. Lembut suaranya, manis bisikannya. Kamu nggak ada di Bukit Tinggi kan, tahu gitu kan? Kamu mendengarkan ya? Karena saya setiap pagi denger itu Qasim Nur Sehat dan MZ. ganti-gantian mereka Iya, di, betul. di RKM. Ya. Jadi Zainuddin MZ dan RKM. Qasim Nur Sehat itu dai di era radio. Nah, Quraisy Shihab muncul di era TV. Agim Quraisy Shihab ya. Agim Quraisy Shihab ya. Nah, sekarang ada Dasat ini, Ustadz Dasat ini muncul di era medsos. Iya. Dia itu Dulu ada yang TV juga satu lagi gue. Siapa? UJ. Oh iya, almarhum. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Al-Bukhari. Ya. Ya. Itu belakangan macem-macem banyak, ada soulmate, ada UJ itu siapa lagi ya dia? banget UJ itu. Iya betul. Karena juga cerita pribadinya ya yang from Jangan lupa zero dong, to hero. jangan lupa Ustadz Abdul Somad. Nah, Itu udah Medsos itu. medsos. Dan dia juga untuk masa kan juga. Jadi ini dia partai masa juga nih Gus. Jadi era medsos ini melahirkan ustadz-ustadz yang juga spesial. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Dasat, ada Adi Hidayat. Oh iya, Dan Adi jangan Hidayat. lupa Ustadz namanya Gus Baha. Oh iya Gus Baha. Ini kalau NO ada Gus Baha, Gus Gus Baha. Kautsar, Gus Apa Kausar, itu Gus bisa Iqdam. Gus Idam. kita bisa hitung ini juga nggak? Pak Fahrudin Bais. Pak Ya, Farudin juga Beliau agak sedikit beda ya. niche.
Dia mungkin Tapi tidak. Yuni Syara dengerin Pak Farudin tiap hari. Oh gitu ya? Iya. Nah, saya menyebut Dr. Siapa namanya? Farudin Faiz ini bukan penceramah dalam pengertian umum. Dia ini sebetulnya lebih mirip dengan seorang dosen. Oh. Jadi yang dia sampaikan di podcast dia itu kan sebetulnya kayak materi kuliah. Kajian ya? Kajian sebetulnya. Jadi dia ini sebenarnya dosen, cuma dosen yang berhasil melintasi wahana kelas. Maksudnya ruang kelas ya. Kemudian menyeberang ke ruang podcast. Dan berhasil. memikat. Dia kan tidak banyak menggunakan joke-joke atau humor kan. Guyonnya juga tak banyak. Iya. Tapi suaranya yang lembut. Betul. Meninap. Dia jadi Pace-nya public Pak philosopher Kurais ya. versi Public philosopher. Iya, Public public philosopher. philosopher. Nah, Philosopher. aku karena mau- dia sendiri backgroundnya filsafat. Iya, Iya, public iya. philosopher. Itu juga luar biasa loh. Betul, Farudin Faiz ini harus kita kasih apresiasi yang tinggi karena dia bisa membawa filsafat dari ruang kelas ke ruang publik yang lebih luas. Dan ditambah-tambahi sama yang tukang editornya dengan musik-musik muhasabah ini gue. Jadi ting-tung, Pakai syahdu lah ya kan. Coba kalian kalau di rumah, kamu itu udah bekerja keras, tapi Allah belum memberi ting-tung. Untuk Partai Masa jangan lupa, ada Kiai Masa juga jangan lupa, ada Gus Muafik dulu. Gus Muafik Sempat. Tapi dia ini arenanya beda. Arenanya dia langsung ketemu umat. Dia ini tidak lewat medsos ataupun lewat Kayak kampung nih TV berarti ya? atau radio ya, tapi langsung ke massa memang. Grassroots ya. Apa ini metodenya gimana? Ya Bro? ini model dai konvensional ya, yang langsung ketemu massa. Dia kan tidak populer karena medsos. Medsos itu bagi Gus Muafik itu kayak sekunder. Tapi kalau orang seperti Ustadz Abdus Somad Itu Adi Dasar Hidayat, Latif. Dasar Latif itu medsos itu bagian integral di dalam Strategi dakwahnya. Iya, di Main dalam course-nya ya. iya di dalam popularitas mereka juga ini tergantung sekali dengan Bahkan medsos. Ustadz Abdul Somad tuh di beberapa dakwahnya itu jadi jokes gitu dan kayak beliau mengakui gitu. Kalau nggak kenal Ustadz Abdul Somad berarti nggak punya paket data katanya. Ada jokes kayak gitu. Which is true. Which is true, iya. Dan lucu, Ustadz Somad itu Atau lucu. bukan Islam ya kan. Saya menikmati. Salah satu joke-nya yang saya suka itu adalah ini kan joke yang relate dengan orang NU. Dia ditanya oleh seorang jamaahnya, Ustadz, Ya kan kayak gitu. Ustadz, di surga itu ada rokok nggak? Ada rokok nggak? Baca-bacain kertas ini kan. Dapat saya Ustadz, Iya. di surga ada rokok tidak? Terus dia baca ayat kan, ayat panjang terus ada petikannya walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di surga nanti ada semua hal yang kamu sukai. Rokok kamu suka nggak? Suka, ada. Berarti ada, karena itu sesuatu yang kau sukai. Ini kenapa kayak Dasar Latif lagi? Lo tahu ada. Saya orang Bugis. Coba itu kamu Mi. Kau Dinda. Iya betul itu. Itu Bugis. Nah cuma ujungnya Kalau ini Melayu nih, Gus. ujungnya yang lucu itu. Cuma kalau Anda di surga mau rokok, kalau mau nyulut harus ke neraka dulu. Apinya di neraka. Iya. Boleh itu. Boleh. Beliaunya boleh. Oke lah ya. Oke, itu kan gini Gus, itu kan yang sempat kiai-kiai NU lah misalnya atau para pembesar NU kan agak khawatir ketika Ustadz medsos ini lebih diminati, dominan dan punya daya tarik yang lebih besar dibanding kiai-kiai kampung dan kiai-kiai konservatif sehingga ada waktu itu masanya gerakan kiai-kiai NU harus punya medsos, harus punya Masuk tim ke dunia digital. medsos, ya. Dakwah digital apa istilahnya jihad digital apa? Ya inilah kawan kita salah satu yang dapat proyeknya banyak Gus Robji ini. Gitu loh. Gus-gus langsung tenar kan. Tapi kemudian kegelisahan itu positif karena menggerakkan para kiai-kiai untuk kemudian kan masuk ke medsos. Dan santri-santrinya yang membantu kiai untuk mempopulerkan Salah itu kan. satunya ya yang sukses Gus Baha. Ya. Gus Baha itu menurut saya juga agak mirip dengan Prof. Quraish Shihab atau tadi itu Farudin Faiz itu. Jadi dia ini kalau dakwah itu materinya itu sangat kebuku-bukuan.
Artinya bukan dalam pengertian negatif ya, positif. Jadi memang isunya buku. Bacaan-bacaan beliau inilah yang kemudian diketengahkan ke publik. Cuma bedanya kalau Gus Baha itu guyonnya banyak. Memikat memang, guyonnya banyak. Cuma kelemahannya satu Gus Baha ini, dia ceramah-ceramahnya sebagian besar dalam bahasa Jawa. Jadi terpaksa orang kan nggak bisa ngikuti kan. Orang nggak bisa ngikuti. Meskipun tetap orang Jawa lebih banyak ya. Lebih banyak, tapi kan terbatas ini. Dia Secara mau elektoral fokus ya. di market itu. Ya, Nanti tapi dulu kalau pilihan ekspansi katanya tapi kan. kalau pilihan market dia di situ ya Pak boleh buat. Iya, kan? Ya Pak boleh buat. Nah, Ustadz Adi Hidayat misalnya itu juga Ustadz yang dakwah-dakwahnya Buku kan ya? sangat kental dengan apa ya? Isinya kan kental dengan literatur ya. literatur ya, penjelasan yang diambil dari kitab, dari buku, dan juga memikat karena ya dia juga cukup lucu kan, meskipun tidak selucu Ustadz Abdul Somad. Jadi Emang itu cukup lucu ya. Gua agak jarang dengar. Gue juga jarang. siapa? Udah Ustadz Adi Hidayat. Menarik. Lu dia pernah itu. umroh bareng kok. Iya, tapi nggak rutin gue dengerin, Bos. Tapi waktu di umroh lucu nggak? Dia sih ketawa sama gue kan. Lu yang lucu buat dia ya, bukan dia lucu buat lu ya. Lah dia bikin jokes kan sama gue kasih jokes apa gitu dia kan. Ketawa ngakak dia kan. Ini gede juga pahalanya bikin orang soleh ketawa. Gede nggak Ustadz kata. Tahu lagi ya. Gue bilang itu kan kakak dia kan. Jadi Ustadz Ari yang membuat usaha ini lebih renyah. Enggak lah, enggak ada hubungannya. Tapi waktu itu pernah gua kasih jokes, dia ketawa kenceng, katanya kan, lupa gua jokes apa. Terus gua tanya Ustadz, bikin orang soleh ketawa ngakak ini Ada pahala. Tambah ketawa lagi. Ketawa lagi dia. Tapi kalau- Padahal ada personil Project P di situ, Bos. Si Ijul siapa? Bang Izur Mukhtar. Izur. Itu bentar ya. Nah, itu yang pelawak beneran beliau sebenarnya Ustaz. Iya. Ketawa lagi dia. Tapi dia serius Iya ya. Kalau membuat ketawa orang soleh masih mending. Ini ada joke yang membuat ketawa raja. Nah, gimana tuh? Raja Saudi. Gimana? Itu dilakukan oleh Gus Dur. Jadi konon katanya Gus Dur ini satu-satunya orang yang bisa membuat ketawa Raja Saudi, Raja Fahad. Ya. Sampai kelihatan giginya. Satu gigi. Di mana jarang sekali terlihat masyarakat Arab melihat giginya raja. Itu luar biasa. Coba kasih tahu jokesnya dong, agak jorok memang jokesnya itu. Ya joke-nya agak jorok, tapi suka rajanya. Dan ini yang bisa ceritakan aja. Karena cuma karena gini, Bos. Gua tahu jokes ini. Cuma jelasinnya tuh kompleks banget. Gua Betul. harus ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab segala. Gua tahu Nggak, tapi gua aja bisa ngerti kalau Gus Dur cerita. Iya, tapi kan lu harus dijelaskan dulu ini apa Etimologinya. Iya, kepanjangan, Bos. Ini artinya gini. Gus Dur kan punya kemampuan untuk membangun common platform dulu. Iya. Sama beliau. Sebelum joke itu make sense. Iya, dia bangun dulu kan. Intinya jokes itu kan satu, Bos. Orang ngerti. Betul. Nah, Kalau ini nggak bisa lucu. ada lagi, Bos. Gus Dur kaget, heran ketika Jos dia pakai bahasa Arab waktu itu kan. Kok dia lihat, kok menteri-menteriku ketawa juga. Pak SBY, namanya Pak, dia panggilnya Mas Yudhoyono. Waktu itu belum ada SBY. itu. Ya. Loh, saya kaget kok Mas Yudhoyono ketawa. Saya tanya, kamu memang ngerti bahasa Arab? Enggak, saya ketawa karena lihat orang Arab ketawa aja. Pak Yudhoyono gitu. Iya kan, ini Gus Dur cerita, Bos. Bukan Pak Susilo panggilannya. Pak Yudhoyono, zaman itu belum ada Susilo, mungkin di tentara kali ya. Atau Pak Bambang. Enggak, Mas Yudhoyono. Mas Yudhoyono. Cerita Gus Dur, gue sih ngutip aja ya. Mas Yudhoyono saya tanya, kamu kenapa ketawa? Iya, saya ketawa karena lihat orang Arab ketawa. Itu lebih Artinya di lebih kepala dia, simpel aja. di kepala beliau, orang Arab ini jarang ketawa ya. Iya benar. Dan memang jarang ketawa Raja Saudi kan. Betul. Tiba-tiba dibuat ketawa oleh Gus Dur. Nah, Gitu, itu cerita lah. Tapi gini Gus, ini kan lain lagi ya. Misalnya tadi kita udah bahas yang Kiai Masa, Kiai Kader. Ini ada fenomena juga yang menarik. Mungkin 15-20 tahun terakhir. Ada sosok namanya Ari Ginanjar. oh ya. Ini juga yang mempergunakan audiovisual agak paten juga di
sebagai pionir. Itu panggung juga tuh, panggung kan. Iya. YSQ Tapi tuh. Indoor, panggung pakai sound system bagus, audio visual yang prima. Itu kan metode baru juga kan? Gua pernah sekali, Bos. Gua kan dulu pemusik. Nangis nggak ente? Enggak, gua pemusik dulu. Jadi gua jadi openernya acaranya Ari Ginanjar ini reuni YSQ se-Asia Tenggara. Asia Tenggara? Iya, di Kota Horten Bukit Tinggi. juga band lo. Oh di kota begini. Bukan band gua pemain ini. Pemain apa istilahnya nih? Pemain lepas apa? session apa? Session player. Jadi karena ngiringin orkestra tradisional, jadi dia butuh pemain bass. Nah, gue dikasih inilah partituran gitu kan, gue tinggal mainin gitu. Padahal gue juga nggak ngerti nih musik apa sebenarnya. Iya, dan lu juga nggak menyelami YSQ. Gue nggak tahu, saya Asia Tenggara gue. Nah, waktu itu acaranya outdoor di lapangan Kodim, lapangan kantin tuh. Iya. Di mana? Bukit Tinggi. Agak kurang pas dong dengan itu. Nah, ini karena gue sulit ngomong Indoor. outdoor, Gus. Emang agak flop waktu itu. Saya ingat kan, kok orang pada sibuk-sibuk sendiri. Agak flop. Kurang gripnya kurang. Kurang gripnya. Memang ada usaha-usahanya ada. Gitu. Memang common ini dulu ya, common setnya dulu. Nah, Iya. Makanya Ari Ginanjar ini gimana Gus? Ini non sewu karena ini kan juga religiusnya kan kuat juga, meskipun ini lebih banyak soal motivasi diri, apa peluklah teman di sebelahmu, orang tua anggaplah gitu-gitu, ada gitu-gitunya kan. Situlah KPI banyak yang nangis. Kategorinya adalah penceramah dalam pengertian yang spesifik ya, karena dia lebih lebih seperti motivator dan bentuknya kan training itu. Kebanyakan kan dia melakukan training YSQ itu kan training berbayar, ada paket-paketnya. Jadi ini tidak bisa kita setarakan dengan ceramahnya Prof. Kures di Metro TV misalnya. Lain ini adalah ya paket berbayar yang punya pangsa-pasar sendiri. Meskipun punya muatan agama kan, muatan agamanya juga kental. Ada kental ya. Nah dulu Cak Nur juga pernah membuat paket-paket ceramah atau paket-paket kursus Islam yang namanya dulu KKA, kajian keislaman atau ya KKA Paramadina itu. Itu adalah paket-paket kursus untuk kelas menengah. Ini kan jadi kelas menengah kota ini kan butuh, yang kosong ya. Ya punya kebutuhan tersendiri tentang informasi agama. Nah, sebagian kebutuhannya itu dulu dipenuhi oleh ceramah-ceramahnya Cak Nur di Paramadina. Tapi ada sebagian yang lain yang tidak terlalu suka dengan pemikiran mungkin ya, tapi lebih suka dengan kesyahduan hati dan spiritual. Seperti yang belakangan dikembangkan oleh Agim. Itu kan manajemen kalbu itu ya. Manajemen kalbu itu kan lebih mengandalkan spiritualisme ya. Cuma kalau Ari Ginanjar kan lebih terstruktur di ruangan. Ada audio visualnya paten. Audionya bagus. Kalau di Amerika kalau speaker jelek tuh kelar juga tuh barang bos, ya kan? Nggak bisa. Kalau kiai yang itu kadang-kadang speaker hancur juga kita masih bisa menikmati gitu kan? Iya. Karena ada kiai Gus Bahar, Toa pun lucu ya masuk tuh. Fokus di konten kan. Iya, kalau ini kan treble-nya berapa, harus pakai soundman sendiri tuh bos kan. Sound engineer sendiri deh kan. Iya, itu subwoofer mati semua tuh. Harus ampli harus Marshall gitu. Jadi infrastruktur ini ceramah keagamaan yang sangat didukung oleh infrastruktur. Betul. Jadi ambience penting. Audio visual, sound effect, lighting, kemudian juga panggungnya itu juga harus ditata dengan. Harusnya agen asuransi juga pakai metode ini ya. Dan kan sering mereka. Tapi Ari Ginanjar ini juga bagi saya contoh yang menarik karena dia berhasil menciptakan pasar sendiri dan luar biasa. Dan survive loh sampai bertahan 20-an lebih tahun mungkin ya, dari tahun awal mungkin 2000-an kali. Menciptakan seperti itu nggak mudah itu. Nggak mudah deh, nggak semua orang bisa itu. Pasti. Jadi saya ini sebut saja mereka ini kita sebut sebagai entrepreneur dakwah. Iya, para inovator ya. Inovator dakwah. Dengan produk macam-macam. Macam-macam. Jadi misalnya seperti Ustadz Abdul Somad, itu juga punya kekhasan sendiri. Ustadz Das'ad, Adi Hidayat, Gus Baha, Gus Ikdam, itu juga punya skill
kewiraswastaan dakwah yang luar biasa itu. Dulu ada Ustadz Arifin Ilham juga yang Oh modelnya iya. zikir kan. Zikir, betul. Subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Kalau Ustadz ini Habis itu semua dakwah-dakwah atau pengajian yang ada zikirnya bacanya kayak Ustadz Arifin Ilham Arifin loh Ilham, waktu itu. iya. oh nih. Gue inget banget bos. Iya. Jadi dimulai Pak Ari Ginanjar tahun 2000, Bos. Ya. Dan kemudian Udah 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun seperempat abad itu Gus. Dan bertahan, Bos. Iya, dan Ustadz Arifin Ilham itu dulu itu jualan air minumnya gitu. Dia. Azikro ya. Ya apa gitu mereknya gitu, Sokardus gitu kan. Nah biasanya gua waktu itu dulu ngelihat itu di rumahnya ini, gua tahu oh ini airnya kata gua kan. Rumah siapa? Rumahnya Sugianto Sabran, rumah dinas Gubernur Kalteng. Kan biasanya gubernur bikin acara zikir gitu ngundang Ustadz Arifin Ilham. Habis itu dibawain minumannya gitu. Ada kayak air zikirnya gitu. Gua nggak tahu juga kan. Ya. Ini kan apa Gue juga namanya? nggak tahu, nggak tanya harganya waktu itu berapa sebotolnya gitu kan. Di zaman keemasannya Agim, kan MQ manajemen kalbu korporasi kan juga berkembang pesat kan Gus. Ada MQ TV, MQ ada air minumnya, ada toserbannya, ya kan macam-macam kan ada peternakannya. Tapi kalau zaman Hilton MZ itu pada saat dia tenar-tenarnya Agim belum muncul. Iya. Oh iya. Agim baru muncul belakangan. 2000. Jadi ini kan makin masing-masing era kan punya caranya sendiri. Ya. Setiap zaman ada orangnya, Tapi setiap kalau orang ada zaman. kayak kalau Buya Hamka dulu kita Radio. masukin ke dalam radio kan Radio ya. dulu radio. Di radio Buya Hamka misalnya, terus Pak Kurais, terus apa namanya nih Kosim Nur ada Agim. Kak Haji Zainuddin MZ gitu. Itu kan produknya kan cuma dakwah, Gus. Iya. Iya kan? Tapi kesini-sini kayak Agim produknya udah macam-macam nih. Ada penanganan orang yang butuh ketenangan hati gitu secara khusus. ada travel umroh. Ada travel umroh. Produknya jadi lebih kompleks ya, Ya, makin kesini. secara bisnis lebih kompleks. Iya. betul. Dan itu mengembangkan opportunity sebenarnya. Iya, kalau kan, yang melihat peluang dulu kan bisnis. kayak Kiai Zainuddin MZ Sederhana ya udah Iya, dakwah aja. Dakwah saja. Iya. Quote unquote ngamennya jadi penyanyi lah ibaratnya gitu. Dia nggak bikin restoran, dia nggak bikin Betul. travel. Tidak semua dai kan punya keterampilan Entrepreneur. entrepreneurial ya. Yang bisa begitu kan hanya segelintir dai. Jadi misalnya seperti Agim itu sukses. Ya meskipun sekarang pudar ya. Ya karena persoalan-persoalan pribadi ya. Kemudian yang juga cukup sukses membangun semacam apa ya, tidak sekedar hanya ceramah saja tapi ada unsur bisnisnya. Itu adalah Pak Quresh. Prof Quresh itu berhasil membangun semacam percetakan, penerbit ya, yang menerbitkan semua buku-bukunya dan bukunya sukses di pasar. Ini ada tim marketing yang kuat sekali. Betul. Penerbit Lentera Hati itu. Ya, gue beli loh dulu Gua juga beli. Tafsir Al-Misbah itu. Dan sekarang berapa 17 jilid ya? Berapa jilid? Oh bukan itu ya gue beli. 15 ya, Mas ya. Lupa. Nah, kemudian Lentera Hati ini juga punya lini-lini produk cabang-cabangnya. Jadi sekarang mereka mengembangkan ada aplikasi Cari Ustadz. Oh. Jadi kalau yang butuh Ustadz melalui aplikasi ini bisa dibantu. Ada apa namanya macam-macam. Jadi mereka sudah punya lini produk yang bermacam-macam. Jadi memang saya ya terus terang kagum juga dengan para dai-dai ini. Dengan caranya masing-masing mereka bisa membuat atau membentuk pasar sendiri, punya ceruk pasar sendiri, dan kadang-kadang juga bisa mengembangkan bisnis dan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam. UAS itu dulu yang mantan wali kota Bukit Tinggi itu, Erman Safar itu. Itu yang ngurusin clothingannya UAS dulu tuh. UAS apa gitu namanya tuh lupa gue. Iya. Iya kayak misalnya Cak Nun dengan Jamaah Mahiyah. Itu kan misalnya bisnisnya kan ada di misalnya ya jadi kaos, ada di apa ini kan clothing ya, clothing. Merchandise itu. Ada betul. merchandise-nya itu. Iya, tapi memang yang sampai akhirnya bikin travel umroh, bikin air minum, bikin Ya, apa tapi itu lebih kalau advance itu. developnya yang advance itu menurut gua ya, menurut saya Gus itu memang harus si aktornya sendiri yang punya drive entrepreneur. Betul, Kalau enggak juga betul. enggak jadi. Iya, kalau kayak UAS kan mungkin beliau tertariknya
dan talentnya di keilmuan ya gitu. Jadi masuk ke sisi entrepreneur, orang aja yang gerakin dan dia nggak punya visi di situ kan. Rosonya nggak ada di situ visinya di pengembangan keilmuan aja Beda gitu. dengan Agim dan kan. dakwah. Gitu. Agim Dia kan, sendiri kayaknya. Dia sendiri juga memang kepingin mengembangkan dakwahnya ke bidang-bidang yang lain. Waktu itu kan besar sekali kan Gus. Di Bandung itu kalau nggak salah ya di Gerkalong. Gerkalong ya di Jawa. Iya Bandung ya Ri ya. Iya. Nah, dai-dai seperti mereka ini memang dai-dai yang merupakan produk masyarakat perkotaan. Nah, mereka inilah yang bisa ngomong Islam ke masyarakat perkotaan. Kalau Anda bawa misalnya kiai kampung ke kota, lalu berdakwah, itu ya nggak nyambung. Nggak bisa memang. Jadi Kiai Rembang sana. ya kiai Rembang atau kiai Kajen, kiai Pati, kiai Pekalongan, itu kalau dibawa ke Jakarta, itu nggak connect karena memang ya beda ya. Kalau di sana dia ger-geran apa? Kalau di Jawa luar biasa. Anda lihat misalnya seperti misalnya Gus Mus. Habib Lutfi gimana? Habib Lutfi itu terbatas kepada jamaah torekohnya dia. Tapi contoh yang bagus adalah ada seorang dai dari Bojonegoro, namanya Anwar Zahid. Itu luar biasa pengaruhnya di Jawa Timur terutama. Lucunya luar biasa dakwanya. Anwar Zahid, Kiai Haji Anwar Zahid. Itu pidatonya lucu. Itu model kiai kampung Gus. Kiai kampung. Jadi dia tumbuh di dalam ruang dakwah yang konvensional, berhadapan langsung dengan massa, dengan publik, ibu-ibu ya. Wah itu, kalau Anda orang Jawa itu menikmati sekali, atau Anda orang Melayu itu menikmati sekali, UAS. Iya. Atau Anda orang Makassar menikmati Wah, sekali udah dasar latif. Dasar tuh di Melayu masih kena. Iya, kita aja kena gue ikutin Nah, tuh. tapi dia saat ini sudah berhasil masuk ke pasar kota-kota besar. Kota-kota besar, betul, Ya, di Jakarta gitu sudah masuk dia. Nah, tapi kalau kiai-kiai kampung atau kiai-kiai yang tumbuh di ruang dakwah di kampung, Di rural culture lah ya. Kalau nggak bisa itu. Makanya jadi soal dakwah ini tidak sepele menurut saya. Kelihatannya sepele, tapi tidak semua orang bisa. Betul. Karena membutuhkan apa ya talent, ya insting, ya kemampuan orasi, tapi juga harus ada ilmu. Betul. Ada diferensiasinya gitu ya. Betul. Kayak misalnya di Trans TV udah hampir 20 tahun misalnya Ustadz Maulana yang ada terus Itu kan. juga menarik itu. Iya, itu unik juga kan. Maksudnya entertaining. Gue pernah ada acara, kita ada acara Gus makan-makan lah selamatan kawan jadi anggota DPR. Kawan ini bukan Islam, tapi dia ngundang Ustadz Maulana khotbah. Habis acara, wah gini-gini, Ustadz Maulana akrab banget sama Budi kan? Iya. Heran di mana kawan nih kenal nih? Oh ternyata itu satu korporasi. Satu korporasi bos. Payroll sama. Kalau lagi muter mikrofon itu yang Iya. Akrab betul dia. sama Dan Ustadz sampai Maulana. sekarang acara-acara di Transmedia di kebanyakan korporasi betul. Korporasi itu banyak mengundang Ustadz Maulana. Itulah yang kejutan besar dalam hidup saya adalah Budi akrab Kenal sama Ustadz Ustadz. Maulana. Ini yang saya nggak pernah Lu nggak perkirakan. Nggak. Akrab gua. Tapi memang dia meledaknya dari Trans TV. Memang, ya, Pak? TV, betul betul dan konsisten lah dipakai lah ya. Jadi ya Dari Makassar juga tuh, Ri. Iya Makassar. tapi walaupun apa ya peta dakwah sudah begini kompleks ya, tapi tetap saja ya ada orang seperti Prof. Quraisy sekarang kan masih didengar lah. Itu bagi saya juga luar biasa karena saya sendiri juga pecinta Prof. Quraisy Shihab ini karena ya apa ceramahnya ini kan memang padat sekali lah isinya ya karena isinya ilmu yang diambil dari kitab-kitab itu. Gus, kalau ada nggak kiai yang juga junto politisi yang juga punya daya pikat konsistensi dalam pendakwahan ini yang cukup Sekarang bagus mungkin ya, tidak ada ya, tapi contoh yang terbaik dulu kalau di tahun 70-an itu namanya Kiai Bishri Mustafa, bapaknya Gus Mus, Oh, mbahnya istri saya. iya. Jadi Kiai Bishri Mustafa itu disebut dengan singa panggung. Dia sendiri politisi, dia politisi P3 dan pernah jadi anggota konstituante, pernah menjadi anggota DPR GR, MPR. Jadi Pak Harto dulu ketika menjadi jadi presiden pertama kali Tahun 68. yang mendoakan adalah Kiai Bishri Bishri Mustafa. Mustafa. Ini joknya mertua saya. Khusus, ya. Ini karena doanya Kiai Bishri terlalu manjur.
kepanjangan jadi mesin. Ada pula salah bapaknya beliau ini kan. Lalu mantur doanya. Iya. Good point.